you are always fine. Now we are going to study English. Are you ready? The lesson for today is future be going to. Dalam simple future tense, kita bisa menggunakan dua bentuk. Kita bisa menggunakan will dan be going to. Berikut ini adalah perbedaan antara will dan going to. Will, penggunaan will bisa kita gunakan dalam situasi sebagai berikut. Rapid decision, keputusan cepat. For example, I am thirsty. I think I will buy a drink. Aku haus. Aku pikir aku akan membeli sebuah minuman. Dalam konteks ini digunakan untuk keputusan cepat, berarti yang belum terencana sebelumnya. Kemudian, selain itu ada offer atau menawarkan sesuatu atau penawaran. For example, that looks heavy. I will help you with it. Itu kelihatannya berat, aku akan membantumu. Berikutnya, untuk promise atau janji. For example, don't worry, I won't tell anyone. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan pada siapapun. Dalam konteks hal ini, maksud dari speaker, itu berarti speaker berjanji tidak akan mengatakan kepada orang lain. Kemudian, threat atau ancaman. For example, if you don't stop, I will tell your mother. Jika kamu tidak berhenti, aku akan mengatakan kepada ibumu. Maksudnya, si speaker akan mengancam, akan mengatakan kepada ibu lawan bicaranya. Kemudian, refusal atau penolakan. She won't listen to anything I say. Won't, kependekan dari will not. Next, going to. Going to bisa kita gunakan dalam situasi seperti prior plan atau rencana sebelumnya. The decision was made before the moment of speaking. Keputusan itu dibuat sebelum kejadian. For example, I'm going to the beach next weekend with my friends. Aku mau pergi ke pantai minggu depan dengan teman-temanku. Nah, ini berarti sudah direncanakan ya. Kemudian selain itu ada evidence atau signs. Where there are signs that something is likely to happen. Ini maksudnya ketika ada tanda-tanda akan sesuatu yang akan terjadi. For example, my stomach hurts a lot and I think I'm going to drop. Perutku sakit sekali dan aku pikir aku akan muntah. Nah, berarti ini kan sudah ada tanda-tanda bahwa dia mau muntah karena perutnya sakit kan? Next, you can use both will and going to for making prediction. Kamu bisa menggunakan kedua-duanya antara will dan going to untuk membuat prediksi. For example, I think it will rain tomorrow, or I think it is going to rain tomorrow. Aku pikir akan hujan besok. Kemudian, kita akan lihat contoh di bawah ini. I haven't made any plans. Aku belum membuat suatu rencana. I think I will probably watch TV. Or I'm probably going to watch TV. Aku mungkin akan nonton TV. Will dan going to di sini memprediksi apa yang akan terjadi karena tidak ada yang direncanakan. It's different with this example. Yes, I'm going to the movies. Ya, aku akan pergi ke bioskop. Nah, only going to is possible because this is a prior plan. Hanya going to yang mungkin karena ini adalah sebuah rencana yang sudah dibuat. Dalam berbicara bahasa Inggris, going to sering diucapkan gonna. I'm gonna buy the book. I'm gonna buy the book. Jadi intinya, will itu yang tidak terencana dan yang be going to itu yang terencana. Kemudian untuk the pattern-nya, kita bisa gunakan untuk yang positive sentence
Dari subjek, kemudian diikuti to be, kemudian diikuti going to, dan kemudian verb 1 dan diikuti objek. Untuk contohnya, for example, I am going to go to the zoo. Aku akan pergi ke kebun binatang. Kemudian untuk yang negative sentence, itu polanya bisa kita buat dari subjek, kemudian to be, kemudian diikuti not, kemudian going to, kemudian verb 1, dan kemudian objek. For example, I am not going to go to the museum. Aku tidak akan pergi ke museum. Untuk berikutnya yang interrogative sentence. Untuk polanya, to be berada di depan ya. Dari to be, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti going to, kemudian diikuti verb 1, kemudian objek. For the example, are you going to go to the zoo? Apakah kamu akan pergi ke kebun binatang? Okay, that's all our lesson for today. Thank you for your attention. See you next time and have a nice day.